Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 147 dan seterusnya, insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu utawi perkara kang hak mir rabbika hale iku tetep saking pangeran ira. Ini terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang perubahan kiblat yang semula Rasulullah ketika berada di Madinah di awal-awal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Namun 16 bulan kemudian, wakilah 17 bulan kemudian ada perubahan kiblat. Rasulullah disuruh menghadap ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kiblatnya ke arah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Ini hak, perkara yang hak saking pangeran ira. Al-haqqu mir rabbika. Jadi bukan karena keinginan Rasulullah sendiri kemudian dirubah-rubah sendiri, tidak. Hak min rabbika. Fala takunanna mongko aja ana temenanan sira ya Muhammad. Minal mumtarin iku setengah saking pira-pira wong sing mamang. Karena waktu itu Rasulullah dikomen banyak orang yang kowar-kowar, menganggap Rasulullah Muhammad itu orang bingung, orang stres, enggak bisa punya pendirian yang teguh. Ini kiblat robah-robah. Nah, ini Rasulullah ditegaskan, jangan ragu kamu. Ini hak mir rabbika. Jangan mamang. Fala takunanna minal mumtarin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Walikullin lan ikut tetep kedue saben-saben wong suwiji minal umam. Jadi setiap umat zaman dulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana banyak umat-umat yang sudah mendahului Rasulullah. Zamannya Nabi Dawud, zamannya Nabi Sulaiman. Ini kiblatnya enggak seperti zaman sekarang, enggak seperti zamannya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masing-masing umat wijhatun utawi kiblat. Jadi setiap umat itu mempunyai kiblat masing-masing.
Huwa utawi Allah atau Rabbika, huwa utawi Rabbuka muwaliha iku dat kang ngarahake utawa madhepake kiblat. Jadi setiap umat sebelum umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini punya namanya kiblatnya masing-masing dan Allah yang menentukan kiblatnya, tidak atas pilihan masing-masing umat, tapi huwa muwalliha, Allah lah yang menentukan atau yang mengarahkan kiblatnya masing-masing umat tersebut. Huwa muwalliha, jadi Allah yang menentukan, yang membuat aturan syariatnya, bagaimana sholatnya, menghadap kemana, Allah semua tuh. Huwa muwalliha. Zaman Nabi Sulaiman itu kalau sholat berdiri aja, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Allah yang mengatur. Arah kiblatnya kemana? Ke Masjidil Aqsa. Allah yang menentukan. Ini setiap umat. Walikulin wijhatun huwa muwalliha. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Nah, bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kiblatnya ditentukan oleh Allah, yaitu Masjidil Haram. Maka itu ada perintah fawali wajhaka satral Masjidil Haram. Allah yang menentukan, bukan pilihannya umat, bukan kehendaknya Rasulullah, tapi Allah yang menentukan. Maka selanjutnya fastabiqul khairat, mongko padha rikatana sapa sira kabeh umat-umat yang ada di dunia ini. Al khairat ing pira-pira amal bagus, yaitu taat Allah, taat Rasulnya, birrul walidain, islahul ummah, da'il amanah. Ini semua umat dari dulu juga gitu, disuruh oleh Allah agar berlomba-lomba untuk melaksanakan taat, fastabiqul khairat. Selanjutnya pada zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya Rasulullah juga sama. Kiblatnya yang menentukan Allah, wa muwalliha. Dan selanjutnya harus fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian semua untuk melaksanakan taat, takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, da'il amanah, dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Aina ma takunu ing dalem dinggon ana sapa sira kabeh. Yakti mongko bakal nekakake bikum ing sira kabeh Allah sapa Allah. Jami'an hale kabeh, semua umat. Kalian berada di mana aja di dunia ini, di Makkah, Madinah, Mesir, Amerika, Afrika, di seluruh dunia lah. Di Indonesia, di seluruh dunia lah. Kalian berada dimanapun, Allah pasti akan mendatangkan kalian semua. Besok, Yaumal Qiyamah, kalian akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar untuk diberi pembalasan amalnya masing-masing. Dan ini pasti terjadi. Allah enggak hoax, enggak hoek, enggak ngapusi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Pasti terjadi. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha sak temene Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci-wici qadirun iku dat kang maha kuwasa. Allah terhadap segala sesuatu
Maha Kuasa, termasuk mengumpulkan seluruh umat sejak zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Besok di hari kiamat dikumpulkan semua oleh Allah. Enggak sulit, enggak apa, mampu Allah melaksanakan itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wa min haitsu kharasta, lan ing dalem sekirane, wa min haitsu kharasta, lan saking gitu, lan saking ing dalem sekirane metu sapa sira kabeh. Sapa sira ya Muhammad. Wa min haitsu kharasta, lan saking ing dalem sekirane metu sapa sira ya Muhammad li safarin. Pokoknya kamu mau pergi kemana, ini petunjuk Allah. Fawali, mongko madhepno sira ya Muhammad wajhaka ing wajah ira satral Masjidil Haram, ing pancere Masjidil Haram, yaitu pancer Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi ini mula-mula yang diperintah Rasulullah. Kalau kamu mau pergi kemana aja, kamu keluar dari satu tempat mau menuju kemana aja, arahkan dulu wajah kamu lurus Masjidil Haram. Nah, ini petunjuk Allah. Mula-mula yang diperintah Rasulullah. Nanti selanjutnya juga umatnya. Umatnya kita semua ini nanti di belakang ada dawuh wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kamu berada di mana aja, arahkan wajah kamu. Fokus dulu menghadap ke Masjidil Haram. Nah, bismillah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Kamu bayangkan kamu lurus Hajar Aswad. Seperti kalau kita mau tawaf dulu. Di setarnya mulai dari Hajar Aswad. Bismillah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Surat. Nah, di sini Allah menegaskan kepada Rasulullah, kamu dari manapun keluar, mau pergi kemana aja, fawali wajaka satral Masjidil Haram. Fawali mongko madhepno sira ya Muhammad wajaka ing wajah ira satral Masjidil Haram, ing pancere Al Masjidil Haram, pancer Ka'bah. Wa innahu lan satemene madhepno wajah satral Masjidil Haram lal haqqu, iku yekti perkara kang hak, perkara kang ditetepake to kang hak, mirabika kale saking pangeran ira. Jadi ini suatu protokol lah bahasa sekarang, suatu prosedur, suatu syariat, tatanan. Allah yang menentukan, yang membuat tatanan tersebut. Jadi semacam tata krama, akhlak, kalau mau pergi kemana aja, fokus menghadap ke Masjidil Haram. Maksudnya apa? Supaya hati ini kita ini supaya terkendali, ingat pada Baitullah. Allah yang mengendalikan semua. Jangan sampai nanti di dalam perjalanan kita mencang-mencang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai. Selalu dimulai dari start pertama. Fokus pada Allah. Jadi mengarahkan kepada lurusnya Masjidil Haram artinya kita supaya fokus pada Allah. Hatinya, wajahnya satu titik, yaitu satral Masjidil Haram. Dan itu hak mirabbika, ketentuan atau syariat, kalau bahasa sekarang ya protokol dari pangeran kamu. Wa mallahu lan ora ta Allah bighafilin iku zat kang lali amma saking perkara tak malun kang padha nglakoni
sapa sira kabeh ing ma. Atau bilya malun kang padha nglakoni sapa wong akeh ing ma. Jadi Allah enggak lupa apa yang kamu lakukan, apa yang mereka lakukan. Di dalam hidupnya kan perjalanan hidup. Kamu dalam perjalanan ini melakukan apa saja, Allah enggak lupa. Pasti Allah akan memberi balasan kelak di yaumil qiyamah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang berbuat kebaikan sekecil zarah pun pasti akan tahu balasannya. Demikian juga sebaliknya, siapapun yang berbuat syar, berbuat jahat, berbuat mungkar sekecil darah pun pasti akan melihat balasannya juga. Di sini Allah menegaskan wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wa min haitsu kharasta. Diulang lagi nih. Artinya litakid. Wa min haitsu kharastalan wa min haitsu kharastalan saking ing dalem sekirane metu sapa sira ya Muhammad, kamu keluar dari mana aja, mau pergi kemana aja, fawali mongko becik, fawali mongko madhepna sira wajaka ing wajah ira Satral Masjidil Haram ing pancere Masjidil Haram, pancere Ka'bah. Diulang lagi. Artinya ini apa? Suatu perintah yang sangat dianjurkan sampai diulang-ulang. Jadi kamu dari mana aja mau keluar kemana aja, menghadap dulu wajah kamu, luruskan Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum. Nah, selanjutnya ini untuk umatnya. Kalau tadi kan fokus Rasulullah, pakai ta, sira Muhammad. Selanjutnya ini untuk umatnya. Wa haitsu ma kuntum lan ing dalem sekirane ana sapa sira kabeh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukminin mukminat sejak zaman Rasulullah ila yaumil qiyamah. Kalian berada dimanapun, fawallu mongko padha madhepna sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah ira kabeh syatrahu ing pancere Masjidil Haram. Nah, ini makanya ini diingat-ingat. Ini namanya syariat tatanan hidup. Kalau kamu berada dimanapun, mau pergi kemana, hadapkan dulu wajah kamu, lurus Masjidil Haram. Ini petunjuk dari Allah hak. Wa innahu lal haqqu mir rabbika. Jadi itu tatanan atau tata kramanya seperti itu. Jangan asal pergi langsung pelencing, enggak ada tata kramanya. Tata kramanya apa? Menghadap dulu wajahnya, lurus, fokus Masjidil Haram. Kamu mohon pertolongan sama Allah. Ya Allah Gusti, paring selamat Gusti dalam perjalanan saya ini Gusti. Bila perlu kamu baca doanya, doa safar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tuhibbu wa tardo. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi lana budda. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abatil munqalabi wa su'il mangdari fil mali wal ahli wal walad. Berdoa dulu, minta keselamatan pada Allah, karena Allah ini yang melindungi kita. Nah, caranya gitu. Hadapkan dulu wajah kamu. Kamu berada dimanapun.
Wahai kuntum. Mau pergi kemana aja, madep dulu wajahnya. Fokus, lurus Masjidil Haram. Fawallu wujuhakum syatrah. Berdoa, fokus menghadap pada Allah. Li'alla yakuna, supaya yen ta ora ana linasi iku tetep kedhi manusa, yaitu al yahud wal musyrikin. Alaikum ing atase sira kabeh hujjaton apa hujjah, supaya orang-orang yang Yahudi, Nasrani atau musyrikin itu enggak ada hujjah, enggak ada mujadalah. Kamu karena selalu fokus, enggak terpengaruh dengan kowar-kowar mereka, tetap menghadap ke Masjidil Haram. Nah, ilal ladzina kejaba wong akeh dolamu kang padha dolim sapa alladzina minhum saking Anas. Dolamu kang padha dolim sapa alladzina minhum saking nas, yaitu al yahud al musyrikin. Ini mereka dolim, jadi mereka itu tetap kowar-kowar, komentar yang menyakitkan hati. Ngapain madep kiblat mulu, madep Masjidil Haram mulu? Itu bingung, itu dulu ceritanya Muhammad tuh bingung kok. Kamu anut-anutan. Nah, komennya macam-macam. Ini orang-orang yang angas, yang dolim. Tetap ada orang yang komentarnya yang menyakitkan hati. Fala takhshawhum, maka Allah mengingatkan, mongko aja padha wedi, kuatir sapa sira kabeh. Hum ing alladzina dzalamu, meskipun mereka komentarnya macam-macam, menghina-hina, melecehkan kita, maki-maki mukminin mukminat, jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar. Fala takhshawhum, mongko aja padha kuwatir, aja wedi sapa sira kabeh hum ing alladzina dzalamu. Memang hidup di dunia seperti ini, tetap ada kelompok-kelompok orang-orang yang namanya mengintimidasi, menakut-nakuti. Wah, kamu ini orang radikal, kamu ini orang suka memecah belah umat. Nah, padahal kita tuh fokus, enggak bermaksud untuk memecah belah umat. Ini petunjuk Allah, kita lakukan sebagaimana mestinya. Kamu jangan khawatir. Fala takhshawhum wakhshawni, lan wedya sira kabeh ni ing ingsun Allah. Kamu ditegaskan jangan takut mereka, takutlah Allah. Dengan melaksanakan taat, takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul umadail amanah. Wali utima lan supaya ento nyempurnaake sapa ingsun Allah nikmati ing nikmat ingsun Allah alaikum ing atase sira kabeh. Jadi semua aturan, tatanan, kalau istilah sekarang ya protokol itu tadilah. Itu Allah membuat protokol-protokol atau syariat-syariat tersebut untuk menyempurnakan nikmatnya Allah pada kalian. Wali utima nikmati alaikum. Allah memberi hidayah, memberi petunjuk cara hidup yang benar, yang hak. Wala alakum tahtadun. Wala alakum lan supaya sira kabeh tahtadun iku oleh pituduh jalan yang benar ilal haqi sapa sira kabeh. Nah, ini petunjuk Allah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, inayah, taufik minallah azza wajal. Semua leluhur kita, dzurriyyah kita, ahbab kita, mukminin mukminat, muslimin muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Amin Allahumma amin. Ilahuna nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qala wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.